These are very important and also very valuable objects. And for me it was special to be able to prepare the presentation and to take them off display and to research and work on this collection. Belanda memperlakukan koleksi tersebut sebagai benda museum saja, sedangkan bagi kita koleksi-koleksi ini punya nilai lebih. Ini merupakan pusaka kita, ini merupakan milik kita. Kita merasa punya sense of belonging bahwa oh ini adalah sesuatu milik leluhur kita yang perlu kita jaga. Tentunya ada beberapa proses yang mungkin tidak pernah diketahui oleh teman-teman konservator yang ada di Belanda. Koleksi dari hasil repatriasi ada yang terbuat dari batu, kemudian juga logam-logam mulia, juga benda-benda organik, pusaka dan lain sebagainya. Relatif teman-teman tidak mengalami persoalan yang sulit. Kalau kita berbicara mengenai Museum Nasional Indonesia, tentu tidak terlepas dari sejarahnya, yaitu sejak zaman Belanda dengan adanya lembaga Batavia Genootschap. Tentu saja pada masa itu pembagian profesi antara pengelola museum, konservator dan lain sebagainya belum terlalu detail seperti saat ini. Namun kalau kita bicara tentang Batavia Genootschap dan perkembangannya, tentu nama ahli yaitu Hussein Jayadiningrat tidak akan terlepas dari sejarah itu, dan beliau rupanya juga memiliki keahlian di bidang konservasi. Kemudian penerusnya atau yang juga masih hidup semasa dengan beliau yaitu seorang ahli yang kita sering mendengar namanya sebagai seorang ahli bahasa maupun naskah kuno, yaitu Purbacaraka. Ternyata beliau pada saat yang sama juga adalah orang yang sangat mahir di dalam mengkonservasi naskah-naskah itu sendiri. Dalam perkembangannya menjadi Museum Nasional Indonesia, para konservator kemudian menjadi profesi tersendiri, di mana para SDM itu semakin fokus terhadap tugas-tugasnya. Sampai dengan saat ini, teman-teman yang menjadi konservator itu kemudian semakin memiliki kompetensi yang memadai dan sudah juga mengalami sertifikasi kompetensi yang cukup sebagai seorang konservator di Museum Nasional Indonesia. So within the museum we work with a team of diverse specialists. We have people that are specialized in handling the collection. We have people that are specialized in collection registration. This is also very important to have a proper registration of the collection. Where are the objects? All the objects are numbered, so you can link them also to the right information. But then we work also with different conservation specialists. I am, for example, specialized in general collection management. That's why I handle the objects, put them in the display, take them out of the display. I decide whether something needs conservation or not. And then if it's something outside of my own specialization, which is wood and organic materials, I ask the opinion of a conservation specialist that, for example, is specialized in the conservation of metals, paper, or paintings. So for each different material, we ask the expertise of a conservation specialist with that specific specialization.
Sebagai tim konservasi sendiri, kami tentunya ditugaskan untuk memastikan semua benda-benda yang telah kembali ke Indonesia hasil dari proses repatriasi mendapatkan kondisi atau perlakuan yang sebaik mungkin. Sebelumnya tentunya teman-teman konservator yang berasal dari museum yang dari Belanda sudah melakukan penanganan terbaik terhadap koleksi-koleksi tersebut. Dan itu tentunya menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa hasil perawatan yang telah dilakukan sebelumnya di Belanda dapat kami teruskan. Oleh karena itu perlu adanya transfer informasi antara konservator yang dari Belanda kepada kami untuk kami dapat meneruskan bagaimana melakukan perawatan-perawatan untuk koleksi-koleksi yang mungkin memerlukan penanganan khusus. Tentu saja pasti ada perbedaan tentang bagaimana proses handle atau pemahaman tentang bagaimana kita mentreatment tentang memperlakukan koleksi antara di Belanda dan di Indonesia. Mungkin teman-teman para konservator atau para kurator yang berada di Belanda memperlakukan koleksi tersebut sebagai benda museum saja, sedangkan bagi kita koleksi-koleksi ini punya nilai lebih. Ini merupakan pusaka kita, ini merupakan milik kita. Kita merasa punya sense of belonging bahwa oh ini adalah sesuatu milik leluhur kita yang perlu kita jaga. Tentunya ada beberapa proses yang mungkin tidak pernah diketahui oleh teman-teman konservator yang ada di Belanda. Untuk spesialisasi sendiri sebenarnya belum ada, karena seperti yang kita tahu di Indonesia memang pendidikan khusus untuk konservasi museum memang belum ada. Tapi saat saya mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil untuk lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diterima di Museum Nasional, kami dibekali dengan berbagai macam pelatihan, workshop, training untuk nantinya menunjang pekerjaan kami di bagian konservasi ini. Untuk pelatihan-pelatihan yang kami alami, biasanya untuk tahap awal itu biasanya dilaksanakan oleh lingkungan kami sendiri, oleh para senior konservator. Tapi kadang-kadang kami juga bekerja sama dengan beberapa institusi atau pemerintah dari berbagai negara lain. Contohnya terakhir di tahun ini juga saya sempat mengikuti pelatihan untuk konservasi lukisan bekerja sama dengan University of Melbourne. As a conservator, it was quite a special occasion to be able to handle these objects, to do all the preparations for the restitution. These are very important and also very valuable objects. And for me it was special to be able to prepare the presentation and to take them off display and to research and work on this collection. For each material there is a specific amount of light that can be exposed. So for each object there is a specific amount of light the object or material can be exposed to, and we monitor the exposure time, and we measure also the amount of lux that our lights give. So this is very important for our displays. We want the audience to be able to have enough light to see the objects, but we don't want to overlight the objects. Nah, selain itu dalam beberapa kali proses repatriasi saya juga biasanya turut mendampingi para kurir yang mengantar koleksi-koleksi repatriasi ini dan mendampingi mereka untuk memberikan penjelasan terhadap kondisi di museum kami, juga membantu mereka agar merasa lebih nyaman saat berada di Indonesia. Saya merasa bahwa interaksi dan pertukaran informasi yang
dapat kami peroleh di sini khususnya diperlukan dalam menangani koleksi-koleksi yang baru saja datang. Contohnya adalah dalam penggunaan DDT atau DDT, itu merupakan salah satu pestisida yang umum digunakan di seluruh dunia pada mungkin era sebelum tahun 70 atau 80 sebelum akhirnya DDT di ban atau larang digunakan di seluruh dunia. Informasi tersebut tentunya kami perlukan untuk mengetahui mana koleksi yang diduga terdapat DDT yang mungkin kita perlu perhatikan lebih. Kami juga menggunakan alat-alat identifikasi seperti mikroskop digital untuk mempermudah kami melihat kerusakan-kerusakan yang berukuran mikroskopik atau kecil, sehingga dapat kami pahami kerusakan seperti apa yang mungkin kami tangani. Proses identifikasi ini jadi penting, kenapa? Agar dapat menentukan proses treatment atau penanganan yang tepat juga. Seperti misalnya saat kita mengetahui bahwa koleksi organik itu terdapat hasil investasi serangga, misalnya dengan kita melihat bahwa terdapat lubang-lubang atau jejak-jejak telur serangga, kita dapat menentukan metode untuk pembasmian serangga, seperti misalnya menggunakan metode anoksida dengan menghilangkan oksigen sehingga serangga tersebut bisa mati. Selain itu, kita juga menggunakan bahan-bahan kimia dalam beberapa proses seperti untuk menghilangkan korosi atau mungkin menghilangkan jamur. Kalau korosi biasanya kita temukan pada koleksi-koleksi logam seperti besi atau perunggu, sedangkan kalau untuk jamur misalnya itu bisa kita temukan di koleksi organik seperti kayu atau mungkin juga di koleksi-koleksi batu. Selain untuk batu terutama yang kita letakkan di luar ruangan seperti outdoor, itu tidak hanya jamur tapi mungkin juga lichen, kemudian juga ada lumut dan berbagai macam mikroorganisme lainnya. Di sini juga seringkali kita memadukan beberapa proses konservasi juga masih menggunakan dengan proses tradisional. Kita mengkombinasikan konservasi modern dan tradisional menggunakan bahan-bahan alam yang bisa kita ketemukan di sini, seperti misalnya menggunakan jeruk atau mungkin asap cair dan berbagai macam bahan alam lainnya yang mungkin setelah hasil kajian terlebih dahulu kita bisa menerapkannya untuk beberapa jenis koleksi. Namun demikian, dalam prosesnya sendiri, apapun metode yang kita gunakan, kita selalu memastikan kita telah menggunakan metode dan bahan yang telah kita uji terlebih dahulu, sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat memperparah kerusakan koleksi tersebut.